Bobby lagi, dan Bobi Nasution lagi. Saya 4 kali mengucapkan nama Bobi Nasution karena sudah 4 kontroversi yang patut diduga menyimpang dan patut harusnya diselidik oleh KPK. 26 Juni, KPK melakukan OTT, operasi tangkap tangan di Provinsi Sumatera Utara atas dugaan suap terhadap proyek jalan provinsi di Sumatera Utara. KPK menangkap 6 orang dan telah ditetapkan tersangka. Salah satunya adalah Topan Obaja Ginting, yang mana orang ini adalah orang dekat, super dekat Bobi Nasution. Wow. Yang pertama saya mau mengingatkan memori kawan-kawan terkait kontroversi Bobi Nasution. Yang pertama, Bobi disebut, bukan cuma Bobi, Kahiyang juga loh. Bobi Kahiyang disebut di dalam kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah almarhum, yang disebut dengan Blok Medan. Dan sampai sekarang kisah Blok Medan hilang karena Abdul Ghani Kasubah telah berpulang. Yang kedua, masih ingatkah kawan-kawan tentang lampu pocong proyek gagal di Medan? Waktu itu telah jelas-jelas terjadi pidana korupsi, tetapi pidana korupsinya hilang karena uangnya dikembalikan. Entah siapa itu yang mensuplai uang tersebut, kita tidak tahu, tetapi kasus dugaan korupsi lampu pocong di Medan hilang setelah uangnya dikembalikan, dan itu di sana ada Bobi Nasution juga. Yang ketiga, dalam kasus 4 pulau yang diperebutkan oleh Bobi Nasution, saya tidak mau menyatakan diperebutkan oleh Sumut dengan Aceh, tetapi saya mau mengatakan diperebutkan oleh Bobi Nasution dengan Aceh, karena tindakan Bobi Nasution tidak mewakili warga Sumut dalam hal upaya mengambil 4 pulau di Aceh, di Singkil. Ini kontroversi juga. Yang terbaru sekarang adalah kontroversi Bobi Nasution dalam OTT KPK yang menangkap 6 orang, dan salah satunya adalah orang super dekat Bobi Nasution. Mungkinkah Topan Obaja ini akan melakukan itu kalau bukan karena dia ditugasi oleh gubernur, ditugasi Bobi? Mungkin nggak ya? Mungkin juga sih dia berdiri sendiri melakukan, atau mungkin juga memang karena ada perintah. Nah, inilah yang harus dibongkar oleh KPK. Selain itu ada juga yang ditangkap ini, saya baca namanya ada Siregar, Marga Siregar, 2 orang. Saya jadi ingat Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi waktu itu, didaulat diangkat menjadi Boru Siregar ketika akan dinikahkan dengan Bobi Nasution. Tradisi Batak memang seperti itu. Kalau orang Batak menikah dengan suku lain, biasanya selalu diain namanya, diangkat menjadi orang Batak, dikasih orang tua di tanah Batak, dikasih marga, menjadi marga Batak. Dan Kahiyang tercatat menjadi Kahiyang Ayu Boru Siregar. Nah, di sini saya melihat ada 2 nama yang menggunakan embel-embel marga Siregar. Apakah ada kaitannya kolusi di sini? Karena Kahiyang Boru Siregar, 2 orang di sana ada marga Siregar yang di OTT KPK itu. Jangan-jangan memang ada KKN di sana, kolusi antara keluarga ini. Nah, inilah yang menarik sebetulnya, dan seharusnya ini mudah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada ruang yang tertutup. Mudah menurut saya. Dan kabarnya KPK mengatakan membuka peluang memanggil Bobi Nasution. Tetapi kalau dipanggil hanya untuk sekedar dipanggil begitu saja, buat apa? Nggak usah lah. Hanya bikin rame media saja. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita dikejutkan sebuah berita yang sangat menarik. Tentunya ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita saat ini. Pada dasarnya perlu kita menyadari bahwasanya memang negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada, dan kadangkala itu disebabkan karena ambisi pribadi
dari oknum-oknum tertentu yang hanya fokus dengan pribadi mereka masing-masing, sedangkan siogianya mereka juga memikirkan masyarakat banyak. Itulah pejabat-pejabat di negara kita, negara Konoha, yang dimana mereka mentang-mentang pejabat tertinggi ya, mereka berani semena-menanya. Nah, bagaimana kita melihat pada kesempatan kali ini, yaitu Bobi Nasution menjadi sebuah narasi yang viral di media sosial, yaitu Bobi sudah terbiasa korupsi mentang-mentang bantu Presiden Jokowi OCCRP. Tentunya dia malu akan hal ini. Dia sangat-sangat malu dengan tindakan-tindakan dan edukasi seperti ini, sehingga membuat Bobi Nasution menjadi salah kaprah ya. Disampaikan di sini, tangkap semua komplotan Mulyono dan diadili. Ini narasi yang sistematis dan meyakinkan untuk kejahatan yang dilakukan Bobi Nasution. Tidak mungkin ada peluang Bobi Nasution jadi wali kota dan gubernur tanpa ada kekuatan yang dibangun karena mertuanya. Apakah hal ini dibiarkan terus menerus? Tentunya tidak. Yang menjadi hal utama, mudah-mudahan jadi tersangka. Jangan kayak Ridwan Kamil, barang sudah disita KPK, dipanggil KPK pun tidak. Sudah berapa lama? Coba, ini kan jelas-jelas aneh. Jadi hal-hal seperti ini, komplotan-komplotan mereka kebanyakan fokus hanya kepada orang-orang yang memang prasejahtera. Melakukan sebuah kesalahan, mereka lebih fokus ke situ. Sedangkan oknum-oknum tertentu yang masih berada dalam kabinet, mereka melakukan sebuah korupsi besar, merugikan negara. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka penegak hukum, dari KPK, dari kepolisian, dari jaksa, mereka terdiam, mereka bungkam hal itu, dan tidak ada lagi yang namanya menelusuri semuanya itu. Ya, Bobi Nasution disampaikan di sini bahwasanya tidak mungkin dia duduk sebagai wali kota Medan di kala itu. Tidak mungkin dia duduk sebagai gubernur Sumatera Utara kalau tidak karena adanya karpet merah dari mertuanya. Itu benar. Ya. Orang-orangnya Jokowi, geng Solo itu sangat-sangat luar biasa, ya. Beranikah KPK menjerat Bobi Nasution karena diduga beliau terlibat? Apakah Komisi Pemberantas Korupsi berani tegas, berani ambil tindakan tegas untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya KPK dalam memberantas korupsi, terkhususnya kepada apa yang kita lihat saat ini, Bobi Nasution, ya. Harus kejagung yang ngelakuin KPK can trust and more benar-benar nggak bisa dipercaya, ya. Satu saat kepleset kasus, semoga KPK sungguh-sungguh menangani korupsi di Medan, Blok Medan, ya. Kita keinget dengan Blok Medan yang sangat luar biasa, ya. Nggak akan ditangkap sebagai Bobi, biasa cuman diperiksa-periksa doang. Menantu, ya siapa dulu dong, ternaknya aja nggak ditangkap-tangkap juga, ya. Banyak pekerjaan di masa beliau di Medan yang udah rusak, tidak terpakai, dan hasilnya tidak sesuai harapan. Seperti underpass M Yamin yang jalannya tak rata dan lubang air yang tutupnya asal jadi. Kedua, jalan di Namung Gajah yang juga kembali rusak parah. Geria UMKM di perbatasan Pancur Batu Medan yang rusak dan tak terpakai. Terus, hasil revitalisasi Pasar Aksara yang tak sesuai harapan. Tembok pembatas bagian atas stasiun KA juga terkesan asal jadi. Jadi hal-hal seperti inilah membuat masyarakat menuntut penegak hukum untuk lebih tetap efisien dalam melaksanakan tugasnya. KPK jangan tebang pilih, usut yang terlibat OTT dan usut Blok Medan, itu yang paling penting. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.